Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Tony Saputra. Nah, di konten video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk selalu melakukan penyambungan di setiap tahun dengan porsi besar maupun porsi yang minim ya, teman-teman. Nah, di sini saya ingin mereview keadaan sambungan baru yang saya lakukan penyambungan di tahun lalu, dan dia posisi hidupnya di bawah sambungan tua. Nah, untuk sambungan tua ini terlihat sekali teman-teman, batangnya sudah tua dan umurnya kurang lebih sekitar 22 tahun. Nah, untuk batang bawahnya itu kurang lebih sekitar 25 sampai 26 tahun. Nah, untuk kondisi ini kita bisa lihat ya. Nah, kita jauh dulu guys. Nah, keadaan batangnya kering ya, dan tidak muncul bahan-bahan baru. Ini sudah saya lakukan pemangkasan dan bahannya minim. Nah, perlu diketahui berarti yang bermasalah di sini bukan batang bawahnya teman-teman ya, bukan batang bawah yang ini. Karena di batang bawah yang ini dia masih mampu menumbuhkan tunas-tunas yang masih sehat, dan dia setelah saya lakukan penyambungan dan jenis ini yang saya lakukan penyambungan ini, dia jenisnya kopi lengkong nih teman-teman, baru berbunga pangkal dan tahun depan bakalan full untuk lanjutan B2 nya. Nah, ini proses peremajaan ini saya lakukan dari tahun lalu. Dari tahun lalu sudah saya rencanakan, dan kembali di tahun ini saya lakukan penyambungan kembali. Nah, untuk penyambungan di tahun lalu itu kurang lebih sekitar 1.500 sambungan. Nah, di tahun ini sudah masuk 700. Nah, kurang lebih sekitar 1.500 lagi di tahun ini. Ini untuk kloter pertama baru masuk 700. Nah, untuk sambungan ini dia hidupnya normal, dan untuk sambungan tua dia hidupnya kurang normal. Nah, kenapa kita harus melakukan penyambungan di setiap tahun? Tujuannya untuk meremajakan kembali sambungan kita yang sudah tua teman-teman. Nah, karena yang sambungan yang sudah tua ini untuk proses pembuahan itu dia tidak maksimal, karena kambium dalam ranting ini terlalu kering ya, jadi dia tidak tumbuh bahan kembali. Sulit untuk menumbuhkan bahan-bahan baru yang baik, yang sehat itu sulit. Paling mentok seperti ini teman-teman ya, jadi dia nggak akan panjang, paling pol panjangnya segini. Nah, ini perlu kita lakukan penyambungan ulang. Nah, kita jalan-jalan dulu guys. Nah, di sini sudah saya lakukan penyambungan. Nah, penyambungan ini untuk peremajaan kopi sambung ini, itu langkah awal kita harus lakukan penyimpanan tunas seperti ini contohnya. Itu sejak dini ya, sejak pas kita melakukan pemangkasan, kita harus sudah siapkan tunas-tunas seperti ini teman-teman. Nah, ini ada sambungan baru lagi, ini jenisnya tuhu kuning ya, dia hidup di bawah sambungan baru, sambungan lama. Karena sambungan lama saya ini sudah terlalu tinggi teman-teman, sudah terlalu tinggi, jadi saya tidak bisa untuk melakukan penyambungan di atas. Posisinya di sini ya, ini ya, di sini di atasnya. Karena kalau di atasnya dia otomatis lebih tinggi lagi, maka saya lakukan penyambungan di bawahnya nih ya, dengan klon tugu kuning, lengkong, dan kopi syukur. Itu karena dia mampu beradaptasi atau mampu hidup di bawah sambungan yang ukurannya lebih besar. Apabila kita terapkan peremajaan ini dengan jenis kopi tugu sari yang lain, maka dia perkembangannya tidak akan bagus. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini jenisnya kopi syukur nih ya. Ini usianya belum ada 1 tahun, dan dia hidupnya hanya numpang. Nah, untuk tahun depan
kita berani membuang cabang tugusarinya karena kita sudah mempunyai si kopi sambungan barunya ini teman-teman. Nah jadi, ini kita lihat di sini. Nah untuk sambungan lama bentuknya kayak gini guys, kering ya, nih hanya seperti ini. Nah ini hanya untuk memanfaatkan buahnya aja. Untuk tahun depan tetap kita eksekusi yang ini karena kita sudah punya sambungan baru ya, yang lebih sehat, lebih hijau ya. Nah untuk yang ini belum saya lakukan penyambungan karena belum sampai sini saya melakukan penyambungan. Nah kita lihat kondisi yang sudah di rejuminasi, sudah saya lakukan pemotongan di tahun lalu. Nah ini teman-teman, ini kopi syukur ya, ini sambungan baru, dan ini tidak akan selang ya, ini tidak akan selang karena dia berbuah di sini teman-teman. Nah tuh patokannya itu ya. Jadi lanjutan sekarang ini baru 1 2 3 4 ruas ya. Nah untuk bahan kopi syukur ini karena dia fase panen lebih cepat, jadi dia ukurannya sekitar 6 sampai 7 ruas. 1 2 3 4 5 6 7 ruas ya. Kita cari lagi guys untuk sambungan-sambungan barunya. Nah seperti ini sambungan baru guys, masih belum diremajakan karena posisinya dia masih kecil ya. Nah saya nyambungnya di sini guys, daerah sini tadi ya. Nah ini sudah saya lakukan rejuminasi. Ini jenis kopi lengkong tapi karakternya ranting nih ya, dan sudah mengeluarkan tunas raja nih. Nah ini lengkong lagi guys. Ini lengkong, dan ini karakter pertama tunas yang saya sambung ini ranting ya, dan dia sudah muncul tunas raja. Nah karakter lengkong ini seperti ini kalau yang ranting. Nah kita lihat karakter lengkong yang tunas raja guys. Nah untuk lengkong yang raja jenisnya seperti ini guys, dia nyaris kayak parabola, cuman dia nantinya turun ya, nanti bakalan turun dia. Nah untuk yang ini arsat ini guys ya, ini arsat. Dan di sini juga arsat nih ya guys, ini arsat. Ini pun arsat ya, ranting awalnya, dan di sini sudah ada tunas rajanya. Nah untuk ini lokalan pribadi punya saya. Ini juga nih ya, ini sudah saya rejuminasi karena sambungan yang tuanya ini sudah kayak mau mati guys. Setelah dilakukan penyambungan ulang dan dia normal lagi ya, nyaris mirip arsat, cuman dia jarak rantingnya agak sedikit renggang. Itu lokal. Ini arsat lagi ya. Nah mungkin untuk tugusari yang masih produktif hanya seperti ini guys buahnya guys ya. Untuk tugusari, dan sudah saya lakukan penyambungan ulang kembali ya. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.